Pemirsa, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Maki Bonyamin Saiman berpendapat keinginan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit untuk merekrut 56 pegawai KPK yang tidak lolos TWK untuk menjadi ASN Polri dapat memperkuat Direktorat Tindak Pidana Korupsi Barreskrim Polri. Bonyamin pun berharap ke-56 orang pegawai KPK itu bisa menyetujui perekrutan tersebut. Polri yang merekrut 56 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan, saya memberikan apresiasi dan juga apresiasi yang super kepada Presiden yang merestui langkah Kapolri tersebut. Bahwa 56 orang itu akan direkrut jadi ASN di Barreskrim, di Direktorat Tindak Pidana Korupsi. Yang artinya ini akan dijadikan supporting, dijadikan tenaga dan bagian tidak terpisahkan dari Direktorat Tipikor Barreskrim. Dan itu berarti artinya mereka ditugasi untuk ikut melakukan pemberantasan korupsi dalam bentuk pencegahan dan juga pengawalan terhadap perkara kasus. Itu statement dari Maki, pemirsa. Harus diterima dan ini merupakan sesuatu yang baik. Nah, ada semangat yang bagus. Nah, sekarang saya ingin ke Para Samala. Para Samala juga disampaikan tadi oleh Mas Uceng ada beberapa implikasi yang tampaknya implikasi ini nggak enak posisinya buat KPK. Tanggapan Anda, Para Samala? Ya, saya pikir begini, kita ngelihatnya bahwa ada gagasan dari Pak Kapolri, ya kita menghargailah gagasan tersebut. Tapi kan sekali lagi bola ini tidak bisa dilihat sepenggal. Ini kan ada rangkaiannya, ada putusan-putusan hukum yang sebelumnya ada MK, MA, Ombudsman, HAM. Nah itu mesti masih jadi PR dan itu mesti ada tindak lanjutnya. Itu big picture-nya itu gitu. Bahwa untuk tindak lanjut ini bagaimana ya tentu kita tunggulah dari pemerintah bagaimana selanjutnya itu harusnya dijelaskan secara resmi kepada kami pegawai-pegawai ini gitu. Jadi kita dapat gambaran komprehensifnya, detailnya apa sih yang mau dituju dengan proses ini, kita mau kemana sih, bagaimana kita sampai ke tujuan itu kan mesti dijelaskan secara komprehensif dan baik ke kita secara resmi gitu, bukan hanya lewat media saja gitu. Bahwa Pak Kapolri pada gagasannya ya kami menghargai lah ketimbang pimpinan KPK yang tidak pernah memperhatikan kami kan, 57 pegawai kan nggak ada difikirkan sama sekali. Nah Pak Kapolri kan kasih perhatian itu, saya pikir itu satu hal yang baik lah kita. Tapi bahwa bagaimana sikap kita ya kita harus lihat secara utuh penjelasan dari pemerintah terkait penyelesaian secara keseluruhan dari proses yang sudah kami sampaikan tadi terkait Ombudsman, Komnas HAM terutama. Itu isu yang paling krusial saya pikir. Jadi, itu Mbak poinnya. Ya, jadi poinnya juga bisa dikatakan KPK saat ini menunggu bagaimana sikap resmi dari pemerintah. Karena KPK pun dalam tanda kutip di sini juga bingung, begitu Para Samala? Saya pikir ini mungkin bukan KPK tapi pegawai KPK 57 yang diberhentikan. Ini menunggu sikap dari pemerintah gitu, sikap dan penjelasan yang lengkap dari pemerintah sebelum kemudian kami bisa mengambil keputusan. Karena ini kan isunya bukan cuma isu kami saja soal 57 pegawai KPK, ini sudah jadi isu publik gitu. Betul. Stakeholdernya sudah banyak, ada dukungan publik, ada Komnas HAM, Ombudsman dan seterusnya. Yang bahkan mungkin kalau kami untuk mengambil sikap, kami juga perlu berkonsultasi, mengkonfirmasi dulu kepada Ombudsman, Komnas HAM dan mungkin teman-teman stakeholder tapi di masyarakat. Tapi waktunya ini udah gitu. tinggal Bagaimana dikit lagi. Supaya waktunya kan udah secara sah besok tanggal 30, ya, mereka bukan bagian dari KPK. Lantas apa yang bisa dilakukan KPK dengan ini semua, berdiamkah atau mencoba menjemput bola atau gimana Para Samala? Dengan pihak-pihak stakeholder yang Anda sebutkan tadi. Begini, posisinya kan ada di pemerintah sekarang. Jadi semakin cepat pemerintah menyampaikan penjelasan kepada kami apa rencananya, apa konsepnya, berarti semakin cepat juga kami bisa melakukan tindakan lebih lanjut, mengambil keputusan lebih lanjut, berkoordinasi dengan stakeholder dan semua pihak terkait yang menurut kami penting dan tidak bisa ditinggalkan. Itu saya kira poin pentingnya lah. Jadi jangan ditanya ke kami, itu di pemerintah posisinya. Kalau kami menunggu saja nanti kami baru putuskan apa langkah selanjutnya. Itu posisi kami. Pak Ito, begini, KPK posisinya sekarang menunggu lah. Dalam tanda kutip tadi mungkin sepakat juga dengan yang saya sampaikan tadi, ya menunggu dalam artian juga bingung mau ngapain karena ini stakeholdersnya juga udah banyak. Nah balik lagi nih ke rencana 56 ini mau diambil oleh Barreskrim. Pertanyaannya, apakah 56 ini akan dijadikan penyidik karena beberapa di antara mereka ada yang merupakan penyidik atau mungkin mereka akan ditempatkan di pos-pos lain di dalam Barreskrim? Pak Ito. Yang pertama saya kembali lagi menegaskan bahwa langkah kebijakan Pak Kapolri ini
secara normatif adalah sesuai dengan tugas pokok dari Polri ya, yaitu memelihara Kamtipmas. Baik. Karena kita mencermati perkembangan yang sekarang itu sudah mulai berpengaruh terhadap situasi Kamtipmas, sehingga Polri harus mengambil langkah. Yang kedua, tadi juga sudah disampaikan, dan ini pun juga sudah merupakan petunjuk dari Pak Kapolri, bahwa proses rekrutmen itu ini adalah rekrutmen khusus. Jadi kita tidak masuk dalam polemik yang saat ini sedang terjadi. Kita tidak masuk ke polemik, maaf Pak Ito, saya potong. Kita tidak masuk ke polemik, cuma pertanyaan saya dapat tadi poin yang sudah Pak Ito sampaikan di awal ketika kita berdiskusi. Tapi kita ingin tahu, apakah 56 ini kalaupun nanti mereka mengikuti tes, kan tes itu pasti ada ditujukan. Ini mau ditaruh di bagian mana, di Bareskrim, apakah mereka menjadi penyidik, atau mungkin mereka menjadi bagian lain di dalam Bareskrim, Pak? Betul. Jadi itu betul sekali, karena sebagai seorang penyidik itu tentunya ada beberapa persyaratan. Ya, persyaratan yang saya kira mungkin secara teknis, sebagaimana saya sampaikan, beberapa teman-teman yang dari 56 orang itu kan sudah memiliki kemampuan, juga pengetahuan sebagai seorang penyidik. Dan tentunya ini akan menjadi pertimbangan utama. Nah, sedangkan yang mungkin yang lain, yang bukan memiliki kemampuan sebagai penyidik, kita akan tempatkan di bagian lain yang mungkin terkait dengan kebutuhan organisasi ya. Jadi tidak semuanya akan dijadikan penyidik, karena menjadi penyidik ini juga di Polri saja tidak mudah ya, tidak semua berhak untuk menyandang sebagai status sebagai penyidik. Nah, di KPK ini 56 kan mereka sudah ada yang memang tugas sehari-harinya penyidik dan mereka mempunyai pengalaman yang mumpuni lah, dan karena mereka adalah pada saat direkrut orang-orang yang terpilih. Saya kira itu pertimbangan teknis dari Pak Kapolri ya, Mbak. Itu pertimbangan teknis. Ini juga balik lagi ke teknis, tadi belum terjawab. Dan kita memang sudah tahu akan dilakukan sejumlah tes-tes lagi begitu. Tes-tesnya ini apakah juga tes-tes yang kira-kira sama dengan standar tes wawasan kebangsaan yang sudah dilakukan di KPK sebelumnya, atau mungkin tes seperti apa yang akan dilakukan Pak Ito? Saya kira kalau untuk masalah materi daripada tes, kita kan sudah bekerja sama dengan BKN maupun instansi lain, dan Polri pun tentunya memiliki standar ya, standar sendiri, dan tentunya kita tidak mungkin akan mengambil satu kebijakan yang sifatnya bertentangan ya. Tapi kan bagaimanapun juga apa yang dilakukan oleh Pak Kapolri ini adalah keyakinannya adalah untuk kepentingan organisasi, karena dari 56 ini kan mereka adalah sumber daya manusia yang sebetulnya adalah mereka orang-orang yang betul-betul yang terpilih ya. Jadi kita tidak masuk ke dalam masalah yang sudah dilakukan di KPK, karena itu bukan ranahnya Polri, tapi Polri tentunya ada materi-materi khusus yang akan disampaikan, dan saya kira secara teknis, kalau bicara secara teknis, mereka pada umumnya semuanya akan bisa diterima ya. Tentunya tidak sebagai penyidik, tapi juga sebagian penyidik, sebagian di tempat-tempat yang memang kita membutuhkan. Demikian. Oke, baik. Terakhir saya ingin ke Mas Uceng. Mas Uceng tadi menyampaikan akan ada banyak implikasi-implikasi, termasuk juga mengafirmasi apa rekomendasi yang jadi rekomendasi Komnas HAM dan juga apa yang menjadi rekomendasi dari Ombudsman. Tapi kalau menurut Mas Uceng, sebaiknya tawaran ini diterima saja oleh 56 pegawai KPK karena ini merupakan solusi yang baik, atau bagaimana, Mas Uceng? Saya selalu mengatakan bahwa sebagai ide ini menarik, ya. Tetapi lagi-lagi selalu setan itu datang di detail ya. Jadi ketika detailnya dari ide ini seperti apa, itu yang harusnya didapatkan. Misalnya begini, kalau idenya ini adalah untuk memperkuat Polri dari pemberantasan korupsi, saya teringat dengan idenya Pak Tito Karnavian di tahun 2017 yang lalu, 2017-2018, ketika akan membentuk Densus tindak pidana korupsi. Ya, waktu itu dia ingin membentuk Densus, sebuah kelembagaan yang terdiri dari penyidik dan berbagai PNS pendukung gitu, untuk kemudian menjadi lembaga pemberantas korupsi di internal kepolisian. Saya kalau bayangkan bentuknya seperti itu, jadi 56 orang ini dipindah, dijadikan Densus, ditambah dengan orang-orang terbaik di kepolisian, dibikin menjadi tim khusus, detasemen khusus pemberantasan korupsi di internal kepolisian. Saya membayangkan itu menjadi ide yang sangat menarik ya, dan menurut saya itu bisa menjadi tawaran yang sangat mudah. Tinggal tentu saja bagaimana penata laksanaan teknisnya. Tetapi kalau sampai sekarang kan kita bayangan saya belum jelas ini ya, di mana, karena dari 56 seperti yang dikatakan Pak Ito tadi, posturnya sendiri atau isinya sendiri berbeda-beda. Nah yang kedua, teknisnya tadi yang saya tekankan teknis tadi itu. Teknisnya bagaimana sih mengabsorb mereka ini? Kalau
yang terbaik menurut saya lagi-lagi adalah ya mereka harusnya diangkat dulu secara administratif ya, diangkat dulu sebagai pegawai di KPK karena begitulah bunyi undang-undang, alih fungsi dari non ASN menjadi ASN di KPK, baru kemudian dipindahkan ke kepolisian. Nah, kalau kemudian mereka diberhentikan dulu, baru kemudian mengalami proses seleksi, ya menurut saya implikasinya menjadi banyak sekali yang tidak sederhana. Baik, terima kasih Mas Uceng atas waktunya sudah bersedia berbincang bersama kami di program Kabar Petang Pilihan. Terima kasih juga Pak Ito, terima kasih juga para Samala. Semoga sehat selalu Bapak-bapak semua. Assalamualaikum, selamat malam.